mengatakan kama qila, sebagaimana dikatakan, inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, dakhala ala aliyin, masuk bertamu ke rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi yaumil idi, di hari raya Idul Fitri. Wa huwa, sedangkan Sayyidina Ali ya'kulul khubzal khashkara, beliau sedang menikmati makan roti yang sangat kering, roti kering yang sebenarnya tidak pantas dimakan di hari raya seperti itu. Faqala lahu, maka laki-laki tadi bertanya kepada Sayyidina Ali, al-yauma yaumul Id, hari ini hari Idul Fitri, wahai Sayyidina Ali, panjenengan khalifah, panjenengan raja, wa anta ta'khul khubzal khashkara, sedangkan panjenengan malah makan roti kering. Kok mboten pantes khalifah penguasa kok makan roti gitu di hari raya? Harusnya makanannya yang enak-enak. Dawuh Sayyidina Ali niki ilmu. Faqala, kemudian dawuh Sayyidina Ali, al-yauma aidun, hari ini memang hari raya, liman qabila saumuhu, bagi orang yang diterima puasanya. Ya memang hari raya bagi orang yang diterima puasanya. Wa syakara sa'yuhu, ya, bagi seseorang yang kemudian wa syukira sa'yuhu, ya, dipuji perjalanan hidupnya selama ini. Wa ghufira dzambuhu, dan yang diampuni dosa-dosanya. Memang hari raya ini. Dan bukan hari ini tak, kata Sayyidina Ali, al-yauma lana idun, hari ini bagi kami adalah hari raya. Wa ghadan, besok, lana idun, bagi kami juga hari raya. Wa kulla yaumin, setiap hari, la na'sillaha fihi, kami tidak berbuat maksiat kepada Allah pada hari itu, fahuwa lana idun, maka itulah hari raya bagi kami. Jadi hari raya itu bisa jadi bendino. Ketika di hari itu kita tidak berbuat maksiat kepada Allah, dosa kita diampuni, perjalanan hidup kita dipuji, bagus, baik, terpuji, itu hari raya. Dan itu bisa digapai setiap hari. Dan sedangkan tampilan-tampilan makan dengan roti kering itu bukan penanda harus hari raya. Dan yang kedua, kata Siti, ya ono iki, adanya saya ini harus nganak-nganak noyopo meneh, dan itu sudah saya nikmati. Ya, kenikmatan bisa makan yang seperti ini. Ya, saya tidak akan menghadirkan sesuatu saya nggak mampu makan. Oh no, iya roti begini, ya sudah saya nikmati. Yang sebenarnya namanya hari raya itu adalah hari di mana orang itu diterima puasanya oleh Allah, pribadinya, perilakunya kemudian dipuji karena bagus akhlaknya, bagus perilakunya, dosa-dosanya diampuni. Ya itu hari raya. Maka kata Sayyidina Ali, hari ini hari raya, besok masih hari, kapanpun setiap hari kami tidak bermaksiat kepada Allah, yaitu hari raya. Makanya ada ungkapan, dalam ungkapan makalah yang disampaikan ulama itu, laisal 'id liman labisal jadid.
Walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Yang namanya bukanlah dinamakan hari raya itu harus kemudian menggunakan pakaian yang baru. Pakai pakaian baru boleh loh sahabat, apalagi digunakan ibadah, ketaatan, menerima tamu, tahadduts binikmah, menyenangkan orang, boleh kalau kembali kepada niat. Tapi tidak identik yang namanya hari raya itu harus baru. Tetapi yang hari raya itu bagi orang yang taatnya bertambah kepada Allah, yaitu kemudian namanya hari raya. Walaisal id liman tajammala bil ruku' wal libas wal ruku', walakinnal id liman ghufira lahu dzunub. Yang namanya hari raya bukan harus kendaraan baru, kemudian pakaian harus kemudian yang harus indah, tapi ketika hari itu orang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, itu hari raya. Artinya pasca hari raya itu ketaatan kita harus bertambah. Ta'atuhu tazid. Ya, maka tandanya ibadah itu, ibadah Ramadannya diterima, tandanya orang berhari raya itu ketika taatnya pasca Ramadan bertambah. Pasca Ramadan ibadahnya semakin lebih bagus. Dan ibadah itu ada ibadah qalbiyah yang dilakukan hati seperti niat. Ada yang namanya ibadah qauliyah, ibadah yang dilakukan oleh ucapan, ya, baca Fatihah ketika sholat rukun, ucapan salam, ya. Juga ada ibadah qauliyah itu bisa baca Quran, macam-macam zikir. Ada lagi ibadah, ya, yang sifatnya amaliyah, dilakukan oleh gerakan badan, rukuk, sujud, mungkin menyerahkan zakat, berangkat haji, umrah, ya, mencari kemudian thalabul halal, bekerja golek barang sing halal, ini ibadah, ya. Tetapi ibadah semua itu tidak akan bisa diterima oleh Allah kecuali cocok dengan sunnah Kanjeng Nabi. Wa niyatun tsummal qawlu tsummal amalu, ya, bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbal atau mansuban. Jadi niat, perbuatan, ucapan, perbuatan kalau nggak sesuai dengan sunnah Nabi tidak akan diterima oleh Allah. Nah, bagaimana kemudian bisa diterima oleh Allah? Ya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Dan bagaimana bisa sesuai dengan sunnah Nabi? Ngaji dengan thalabul ilmi di majelis ta'lim, majelis ilmu yang disampaikan oleh ulama, kita tahu, oh ini ternyata sesuai Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, ini sunnahnya Nabi, ini sesuai dengan sunnah Nabi. Itu ya tahunya di majelis-majelis ilmu bersama ulama. Nah, intinya ngaji itu penting sampai kapanpun. Ya, peningkatan amal harus, tapi kalau peningkatan amal tidak dibarengi dengan perilaku cocok dengan sunnah Nabi, tidak akan pernah sampai kepada apa itu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai itu artinya kemudian Allah itu memberikan mahabbah, rasa cinta kepada kita. Maka ayatnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, domannya jawab syaratnya yuhibbukumullahu. Katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ingin cinta kepada Allah, ikuti aku. Tanda orang cinta akan mendekat kepada Allah dengan ibadah. Lah, supaya sampai kemudian ibadah itu bukan sekedar kita cinta, tapi Allah cinta kita, berarti ridho kita, berarti ibadah kita diterima. Yaitu fattabi'uni, intinya ikutilah, hendaknya kalian mengikuti aku
berarti ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Maka kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya, yang namanya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi itu adalah miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan dunia akhirat, wa amaratul mahabbah, tanda orang dicintai oleh Allah. Jangan tinggal wong ini dicintai oleh Gusti Allah, wong enggak sama lihat perilakunya. Perilakunya sesuai sunnah, berarti dia memang masuk yuhibbukumullah. Itu syarat sahabat, dan jawaban jawab syarat, dan merupakan jaminan. Diawali dari ittiba'us sunnah, sekalipun sesuatu yang kecil, pakai siwak, ya, masuk masjid, keluar masjid, kaki kanan, kaki kiri, dan sebagainya, ya, dan segalanya kemudian dia berusaha sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Disitulah mahabbah, tanda orang dicintai oleh Allah, ya, ketika orang itu kemudian melakukan sunnah Nabi, dan itu tidak mudah. Bukan orang yang punya keramat, ya, bukan orang yang majnun. Sebab orang majnun dengan majnun bedanya tipis. Ini kira-kira ki majnun apa stres, ya, itu bedanya tipis, sahabat. Kita mengatakan majnun, padahal hakikatnya dia stres. Kita sudah salah persepsi. Ya, sekalipun husnudzon itu apik, Mas, salah apa. Ya. Bukan keramat. Kalau keramat itu bisa ditiru, sahabat. Setan pun kalau soal bisa terbang, gak iso mudun, iso ngilang, gak iso balik, setan pun bisa itu, sulap pun bisa. Saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun bisa melakukan itu semua. Tapi mereka melihat apa yang dilakukan Musa ini bukan sihir, itu dari Allah. Kemampuan sihir mereka dihabisi oleh tongkatnya Nabi. Wah, ini memang dari Allah, maka mereka iman, tahu. Ya, jadi dan ngaji itu memang, ya itu sahabat, memang penting. Dan ngaji itu nggak ada habisnya ketika kita ini, ya, keliang lahat itu. Loh, keliang lahat pun saya ngaji. Apa ditalkin pamutin? Ya, itu ngaji, man rabbuka, kan kita diajar masih. Makanya ada ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari ayunan. Ayunan ini ngaji apa? Diadani, dikomati. Itu ngaji, Mas, ngaji tauhid. Ya, sampai masuk liang lahat, man rabbuka wa man nabiyuka, ya, nanti jenengan jawab Allah Rabbil, itu ngaji. Sampai ngaji seperti itu. Oleh karena itu nggak ada jeleknya orang ngaji, dan nggak ada kemudian kalau ngaji sampai sepuh nggak ada. Selama yang namanya jahil, bodoh, siap berapa nggak tahu itu adalah jelek, ngaji api. Ya, jadi disempatkan waktunya untuk ngaji itu penting. Ya, kalau golek dunia, monggo sahabat, tolabul halal kok, tapi juga ada waktunya. Itu, ya, kita bukan ngomong gak usah golek dunia. Golek dunia itu merupakan ibadah. Mas Yoyo ngetokno gerobake niat ingsun nih, golek lo anakku kayak mondok, golek lo bojoku kayak nafkah sing halal, tak bisa. Siapa tahu bisa umroh, siapa tahu bisa haji, siapa tahu kemudian golek sing halal terus. Perjalanan 4 jam 5 jam kok dalan tadi ngedoli wong macam-macam, tidak lepas daripada itu namanya ibadah. Ibadah itu tolabul halal, kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ibadah. Ya, sama kerja pagi, ya, buka kemudian beda, yang kerja di toko, yang kerja di hari, sampai kemudian mencel-mencel PT, ya, ini semua tidak lepas daripada ibadah. Jangan dikira dunia sama loh, tak kaya golek halal, aku gak, saya gak ingin kemudian timbangan tak kurangi, aku wedi kok nang siapa. Saya gak kepingin kemudian sing ini gak tepat,
ini ternyata batang tak pangan Allah. Enggak kok, saya enggak ingin keuntungan begitu. Saya betul-betul hati-hati. Loh, orang begini ini penting sahabat. Makanya kalau Anda penjual ayam dan sebagainya, yakinkan yang Anda jual itu adalah yang halal. Cara penyembelihannya jenengan yakin apa nih, jangan menyembelih dewi. Masya Allah, kan selesai. Jadi ini solusi sahabat. Jadi orang itu nggak sampai makan barang yang syubhat apa-apa karena menyembelih nggak tepat. Enggak, saya sendiri yang belajar, saya sudah tahu cara menyembelih yang benar ini. Berapa ganjaran sama menyelamatkan orang? Saja nih mangan haram, akhirnya mangan halal. Kadang-kadang kan kita agak berpikir jauh itu. Dikira sama niku semati winten itu sudah langsung jodoh akhirnya. Jangan ngomong gitu sama. Hadisnya Nabi, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu ketika datang ada dosa-dosa tertentu, nggak ada yang bisa yang mengampuni dengan istighfar masih kurang, dengan ini ada dosa-dosa tertentu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali ketika orang itu lelah bekerja mencari yang halal. Malamnya bata maghfuran lahu, tidur di waktu malam diampuni oleh Allah sebab keseling oleh dunia gawe sing halal gitu. Dan ini tidak terjadi pada pemalas, tidak terjadi pada orang yang dia tidak bekerja, terjadi pada orang pekerja keras sing golek sing halal, kekeselan keturun bengi bata maghfuran lahu, dosa-dosanya diampuni. Tidur itu dosanya diampuni. Jadi mindset cara pandang kita harus dirubah. Enggak kemudian kerja dunia tok. Dunia itu kalau waktunya sholat nggak ibadah, nggak pergi sholat, kerumuatan nggak nang masjid, kerumuatan nggak nang musola, habis waktu nggak sholat, meninggal. Lah itu hobi dunia. Pengen tuh enggak toh. Kita waktunya sudah jam 10 ya seringkas. Apa kemudian kemudian dan Melayu jamaah segera cari kemudian. Jadi begitu itu. Jadi profesi-profesi jenengan ini semuanya halal yang halal ya, semuanya mulia sahabat. Ya itulah, apapun bentuk profesi halal panjenengan, asal dengan cara itu menjauhkan dari panasnya api neraka, mendekatkan jenengan ke dalam surganya Allah, yaitu orang sukses. Bukan yang anggota DPR sukses tentu, bukan pejabat ya, ini sukses belum. Sukses itu firman Allah, faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dijauhkan dari panasnya api neraka dengan aktivitasnya dia, pekerjaannya dia, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faza, maka sungguh dialah orang yang sukses. Sedangkan tampilan-tampilan duniawi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu aja. Jadi jenengan ini manusia-manusia yang faqad faza. Ketika pekerjaan panjenengan menjauhkan dari panasnya api neraka, aku masih nimbang wedi nang Gusti Allah, ojo sampai murah, ojo sampai menipu, ojo sampai mencurangi, ojo sampai ada cacat tak kandakno, ojo sampai. Loh, manusia-manusia begini sedang melakukan faman zuhziha 'anil nar. Manusia ini sedang wa udkhilal jannah, sedang proses faqad faz. Dan kadang-kala mungkin tadi ini gak pasti yakin, tapi barokah diberikan pada anak-anak tambah semangat ibadah, semangat ngaji, diberikan pada kerabat yang gak ibadah, berarti harta halal. Nah, begitu. Karena itu intinya pada pengajian. Jadi nanti kalau ada pengajian di Mushola Darussalam, monggo ya, ada waktu dengan hadir. Dan kalau bisa dijadwalkan, sudah pokoknya 2 pekan sekali, atau yang Sabtu Muhtado saya harus bisa